Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Fatimah dari kelas 12I. Jadi, pada video kali ini saya akan menceritakan rangkaian pembelajaran mata pelajaran sosiologi bersama Pak Wawan di semester 2 pada bab perdagangan digital. Nah, rangkaian pembelajarannya itu kami melalui alur Merdeka. Nah, pada alur pertama yaitu M, mulai dari diri. Nah, di sini tuh kami dibentuk kelompok 6 sampai 7 orang per kelompok. Nah, di sini kami membagi peran kami masing-masing dalam perdagangan digital. Ada yang afiliator, pedagang, penjual, pembeli, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh saya berperan sebagai jasa keuangan. Kemudian saya membuat kartu peran di kardus berukuran 15 x 20 cm. Nah, awalnya saya tuh kesulitan untuk memahami peran tersebut karena saya sebelumnya belum pernah berada di posisi jasa keuangan. Nah, di situ saya mencari informasi di internet dan coba membayangkan jika saya berada di posisi jasa keuangan. Nah, di situ saya berhasil memahami bahwa jasa keuangan itu berperan mulai dari menyediakan metode pembayaran, terus ada membuat kontrak kerjasama, hingga mencatat transaksi yang terjadi. Nah, kemudian pada alur selanjutnya yaitu tahap eksplorasi konsep. Di sini tuh saya bertukar kartu peran dengan teman sebangku saya, yaitu Natania. Jadi kami saling memberikan 3 masukan terhadap kartu peran teman kami. Jadi saya memberikan 3 masukan terhadap kartu peran milik Natania yang berperan sebagai afiliator. Kemudian Natania juga memberikan 3 masukan terhadap kartu peran milik saya. Nah, selain dari itu kami juga mengomentari 2 video milik teman kami yang lain. Nah, di sini tuh saya mengomentari milik Kalistia dan juga milik Nur Aini. Nah, di sini tuh awalnya saya sempat ragu dan kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya secara langsung, apalagi langsung face to face sama Natania. Nah, tapi di sini saya mencoba memberanikan diri dan berbicara dengan sopan dan terbuka. Nah, jadi di sini saya belajar untuk lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapat dan juga untuk lebih terbuka terhadap masukan yang diberikan kepada saya. Pada alur selanjutnya adalah R, refleksi terbimbing. Nah, di sini saya menuliskan 3 masukan yang Natania berikan kepada saya dan saya menanggapinya di situ. Kemudian saya juga menuliskan 3 hal yang saya berikan untuk Natania. Nah, pada awalnya saya tuh belum terbiasa untuk menerima kritikan. Nah, pada tahap ini saya mencoba berpikir lebih positif dan lebih terbuka lagi, sehingga saya menjadikan kritikan tersebut atau masukan tersebut sebagai bahan evaluasi saya supaya saya lebih baik lagi ke depannya dan juga dapat memperbaiki kartu peran saya ke depannya. Nah, alur selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Nah, di sini tuh kami berkelompok, yang kelompok awal untuk membuat satu akun di platform digital. Nah, di sini tuh kami memilih di Shopee. Kemudian awalnya tuh kami kesulitan karena kami nggak tahu caranya untuk mendaftarkan akun sebagai pedagang di aplikasi Shopee tersebut. Nah, kemudian kami mencari informasi di internet ataupun di TikTok mengenai langkah-langkah proses pembuatan akun tersebut, sehingga kami berhasil untuk mendaftarkan akun di Shopee sebagai akun pedagang atau akun penjual. Nah, pada alur selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Di sini kami memperhatikan secara langsung proses transaksi digital atau perdagangan digital tersebut, mulai dari mengunggah produk yang akan dijual, melakukan live, check out barang oleh pembeli, pengiriman barang oleh kurir, hingga transaksi yang dilakukan oleh jasa keuangan kepada pedagang. Nah, di sini saya berperan sebagai jasa keuangan. Nah, di sini saya mempraktekkan jasa keuangan itu tuh menahan sementara uang yang dibayarkan dari pembeli kepada penjual. Saya menahan sementara, jadi uang dari pembeli itu ke saya dulu. Kemudian jika barang tersebut sudah sampai dan sudah dikonfirmasi oleh si pembeli, baru saya melanjutkan atau mentransfer dana tersebut kepada pedagang agar saya memastikan barang tersebut aman dan sudah sampai ke si pembeli. Nah, kemudian kami juga mengalami kendala seperti
kendala-kendala teknis seperti live tersuspend, keranjang kuning tidak muncul, dan juga di sini tuh kami kurang untuk komunikasi antar kelompok. Atau ada beberapa anggota yang kayak slow respon gitu dan komunikasinya kurang, jadi sedikit ada miskomunikasi. Dan di sini juga ada miskomunikasi yang disebabkan karena salah satu anggota kami itu HP-nya rusak, jadi agak susah untuk berkomunikasi jika di luar sekolah. Kemudian pada alur selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman. Di sini saya menjawab beberapa pertanyaan secara detail, seperti apa peran saya pada tahap awal, kendala saat pendaftaran akun dan solusinya, siapa anggota yang paling berperan dan alasannya itu apa, terus ada kendala saat demonstrasi kontekstual serta penyebabnya, langkah atau solusi yang diambil, kemudian pelajaran apa yang diperoleh untuk dalam bentuk narasi. Saya juga semakin paham bahwa semakin paham alur-alur proses perdagangan digital. Kemudian juga saya menyadari bahwa setiap peran itu tuh saling berkaitan, mulai dari kurir itu berkaitan sama pedagang maupun pembeli, kemudian jasa keuangan itu berkaitan juga dengan si penjual dan pembeli. Nah, jadi di sini tuh saya menyadari bahwa semuanya itu butuh komunikasi dan kerjasama yang baik serta tanggung jawab antara peran masing-masing. Nah, tahap selanjutnya adalah koneksi antar materi. Nah, di sini tuh saya membuat narasi mengenai keterkaitan antara alur pertama, yaitu mulai dari diri, hingga alur elaborasi pemahaman. Nah, kemudian di sini saya bersama kelompok saya itu tuh kami meminta tanggapan dari salah satu guru di SMA 1 Batam. Nah, di sini tuh kami cukup kejar-kejaran dengan waktu, karena pada hari itu hari terakhir kami KBM, dan juga guru-guru akan segera mengadakan rapat. Jadi kami segera untuk mencari guru sebelum nanti guru-guru akan rapat. Nah, kami menemui Pak Nasa, yang kebetulan saat itu kami melihat Pak Nasa di depan masjid. Kemudian kami menemuinya dan meminta waktunya, meminta izin untuk mewawancarai mengenai tugas sosiologi kami. Nah, meminta tanggapan beliau mengenai narasi yang dibuat oleh salah satu teman kami, yaitu di sini tuh Lovely. Nah, kami meminta waktu kurang dari 5 menit. Kemudian Pak Nasa akhirnya menyetujuinya, sehingga kami mewawancarai atau meminta pendapat dari Pak Nasa selaku guru sejarah SMA 1 Batam. Nah, di situ dia memberikan tanggapannya mengenai narasi yang dibuat oleh teman kami. Sekian rangkaian pembelajaran yang telah saya lalui di semester 2 ini, mata pelajaran sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.